Hey yo, what's up brother? Film ini mengisahkan seorang pria dan juga seorang ayah yang bernama Dave, memiliki dua orang anak. Anak ini gue lupa namanya siapa, jadi yang cowok kita panggil Joko dan yang cewek kita panggil Siti. Di tengah malam Dave harus terbangun dari tidurnya karena kedua anaknya sedang menangis. Siti yang menangis karena boker di celana dan Joko yang gak ngerti dia lagi ngapain sebenarnya. Jadi Dave layaknya seorang ayah pada umumnya harus mengganti popok Siti dan menenangkan Joko. Tapi semua itu tidak berjalan mulus. Di sini Dave dengan sabar dan penuh kasih sayang pelan-pelan mengurus anak-anak dajalnya tersebut. Singkat cerita, ketika Dave ingin mengambil popoknya si Joko, Bool Joko pun tersenyum dan mengeluarkan zat beracun berwarna hijau kecoklatan, dan Joko pun tersenyum. Memang anak dajal. Dengan penuh kesabaran dan muka berlumuran tai, Dave pun memberi susu kedua anaknya tersebut. Keesokan harinya, sesampainya Dave di kantor, ia disambut oleh rekan-rekan kerjanya. Singkat cerita, ada seorang gadis cantik nan seksi menghampiri, di mana gadis ini bernama Sabrina. Sedikit perbincangan di antara mereka lalu terlihat di sini bahwa sesungguhnya Dave yang cabul sedang haus seks. Setelah puas memfantasikan Sabrina, ia pun menerima telepon dari sahabatnya yang bernama Mick. Sedikit perbincangan absurd pun terjadi. Mereka merencanakan untuk nobar suatu pertandingan. Di sini menjelaskan bahwa Dave dan Mick memiliki karakter yang sangat amat berbeda. Dave yang kalem dan sangean dan Mick yang amat sangat bangsat. Tiba-tiba Mick menutup teleponnya karena ayahnya datang ke rumahnya. Ayahanda Mick menginfokan bahwa ia ingin menikah lagi Sabtu besok. Memang titisan kakek Sugiono anjing. Persek. Malam pun tiba, kembali ke Dave yang masih sibuk memandikan dua anak dajalnya tersebut. Ternyata di sini Dave memiliki 3 orang anak. Anak yang paling besar bernama Kara, di mana Kara adalah korban bullying di sekolahnya. Menyedihkan. Tidak lama kemudian Mick pun datang ke rumah Dave. Di sini Mick terlihat sangat akrab dengan keluarga Dave dan menunjukkan perhatiannya kepada anak-anak Dave. Singkat cerita, mereka sampai di bar tempat menonton pertandingan. Dave yang mabuk pun mulai ngomong gak jelas dan mengungkapkan betapa sangenya ia kepada rekan kerjanya, Sabrina. Dan Mick pun menceritakan di mana ia kemarin melakukan pengecerotan bersama seorang wanita bernama Tatiana. Dan di sini Dave terlihat sangat menyesali masa mudanya yang tidak seindah Mick. Mick pun merasa sebaliknya, ia sangat menginginkan hidup yang dimiliki Dave saat ini, di mana banyak orang yang peduli terhadapnya dan tidak hidup sendiri seperti dirinya. Singkat cerita, mereka lagi buang air mani di satu pancoran yang ada patung anehnya. This chick does not look happy. You know, I was just saying that I really envy your life. I envy yours. No, I wish I had your life. Dan tiba-tiba lampu di seluruh universe pun padam. Begitu juga air mani mereka yang seketika padam. Begitu lampu hidup kembali, air mani mereka pun ngecerit kembali. Setelah kegiatan tidak berguna dan melelahkan kemarin, pagi pun datang dan tiba-tiba kehidupan mereka berdua berubah, di mana mereka berdua bertukar jiwa. Dave menjadi Mick dan Mick menjadi Dave. Sini Mick yang bertubuh Dave terbangun dan melihat suatu pemandangan yang indah dan kaget tentunya. Ia mulai menyadari ketidakberesan tersebut dan langsung menuju ke rumahnya untuk menemui Dave. Anjing, makin absurd anjing. Singkat cerita, mereka bergegas ke tempat pancoran kemarin dan pancorannya hilang. Mereka kembali melakukan pencarian di mana sebenarnya pancoran itu berada sekarang dan hasilnya nihil. Singkat cerita, Mick mulai menerima keanehan ini dan mau menggantikan Dave untuk melakukan segala kegiatannya, tapi Dave tidak percaya sama Mick karena kelakuan Mick yang seperti anak bangsat emang. Singkat cerita, Mick pun sampai di kantor Dave. Tetap dengan kelakuan dajalnya, ia melakukan segala hal dengan semaunya. Tibalah ia di suatu ruang rapat dan rapat itu seketika kacau karena Mick. Tapi untungnya si Mick seorang artis, jadi dia bisa berakting sangat baik di sana dan meyakinkan bos Dave. Nak bangsat memang.
Scene berpindah ke Dave di mana ia menggantikan posisi Mick yang menjadi seorang aktor. Dave sedikit kebingungan karena ia tidak pernah terjun ke bidang tersebut. Oh, look at that. That looked great for you on set. And BTS, right? Bouncing Titty Shot. Bouncing Titty Shot. Dan tiba-tiba ia mengetahui film yang dimainkan Mick saat itu adalah film action pengecerotan di mana Dave yang polos dan rupawan harus melakukan sesuatu yang ia tidak pernah lakukan selain bersama istrinya. Singkat cerita, mereka bertemu dan menceritakan hari-hari mereka yang sangat hancur. Dave yang tidak tahan lagi dengan situasi ini langsung bergegas ke rumahnya dan mencari istrinya. Ia ingin menceritakan hal aneh ini, tapi sayangnya rencana itu pun gagal. Dan Jamie, istrinya Dave, marah karena perkataan dan perilaku mereka yang sangat aneh. I want you to ask me one thing. Only Dave. Oh, wow. Setelah kejadian buruk tersebut, Dave masih marah kepada Mick karena perilaku buruknya, dan Mick mencoba menenangkan Dave dan menyuruhnya untuk menikmati semua ini. Mick mulai membahas bagaimana malam ini, bahwa ia harus tidur bersama istrinya Dave. Dave sempat marah akan hal itu, tapi tiba-tiba Dave teringat bahwa Mick punya janji dengan seorang wanita bernama Tatiana. Dave yang sange pun langsung bergegas pulang dan mencoba menikmati kondisi ini. Begitu pula dengan Mick yang sudah tidak sabar tidur bersama Jamie. What the fuck, man? Singkat cerita, saat yang ditunggu-tunggu Dave pun tiba. Tatiana datang ke rumah Mick. Di sana Dave sangat panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Tatiana yang tidak bisa menahan kesangeannya pun memaksa membuka pintu tersebut. Pintu pun terbuka saat-saat yang ditunggu Dave pun datang. Saat Tatiana ingin melepas bajunya, tiba-tiba scene berpindah ke Mick di mana Mick udah sange maksimal, nggak sabar nunggu tidur sama Jamie. Jamie pun udah mulai membuka-buka semua pakaiannya. Mick tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana Jamie mengeluarkan berkah-berkah dari boolnya. Hal tersebut membuat kesangean Mick pun seketika hilang. Dan seperti biasa, mulut Mick yang tidak berpendidikan pun sedikit melukai hati Jamie. Pukul 3 pagi, di mana itu adalah rutinitas Dave memberi susu dan mengganti popok anak-anak dajalnya, yang dimana saat ini Mick yang harus melakukan semua itu. Ya, seperti biasa si Joko ini selalu jedot-jedotin palanya kayak gitu. Kenapa sih anjing? Mick yang kebingungan bagaimana mengurus balita akhirnya menghubungi Dave. Dave yang lagi asik-asik menonton video motivasi bagi kaum Adam sambil memainkan Johnny-nya tiba-tiba merasa kesal karena Mick mengganggu kenikmatannya yang sedang dia alami. Oke, lanjut. Semua ketegangan itu pun berakhir walaupun Mick saat itu tidak bisa melakukan hal tersebut dengan benar. Singkat cerita, Dave yang bertubuh Mick pun pulang ke rumah. Di sana Dave melihat Jamie sedang bersedih, dan benar, Jamie sedih karena ia merasa Dave berselingkuh dan tidak mencintainya lagi. Dan semua curhatan emak-emak pun terluapkan di sana. Tidak lama, Dave yang merasa kesal karena melihat istrinya sedih pun langsung meluapkan emosinya ke Mick, sembari menginformasikan bahwa ia belum menemukan patung pancoran tersebut. Seketika Mick pun terpancing emosi dan menyerah dengan keadaan ini. Dave yang semakin marah mengatakan bahwa keluarganya adalah segalanya buat dia. Di sini Dave berkata jujur ke Mick bahwa Mick adalah orang yang mudah menyerah, tapi Dave percaya bahwa Mick tidak seperti itu dan dia harus menghadapi ini semua. Seketika Mick pun terdiam dan berpikir kembali. Singkat cerita, Dave pun mengajarkan semua pola hidupnya kepada Mick saat itu juga, agar Mick bisa meminimalisirkan kesalahannya nanti dan bisa terlihat seperti tidak terjadi apa-apa alias normal. Ketika mereka berdua ada di kantor, tiba-tiba Sabrina masuk ke ruangan Dave dan menginformasikan sesuatu. Mick yang seperti biasa terlihat sange mulai tertarik dengan Sabrina dan mengatakan kata-kata kotor seperti biasanya. Mick yang berpikir bahwa situasi ini tidak akan selamanya, langsung mengatur pertemuan antara Dave dan Sabrina agar nantinya ketika keadaan kembali semula, Mick bisa bersama dengan Sabrina. Anjing, ini makin gue. Singkat cerita, Mick menerima telepon dari ayahnya, di mana yang sebenarnya ayah Mick ingin bertemu dengan Dave dan membicarakan suatu hal penting tentang Mick. Mick pun bergegas menemui ayahnya. Di sana ayahnya mengutarakan perasaannya kepada Mick yang dimana sedang berada di tubuh Dave. Ia mengatakan bahwa Mick adalah keluarga satu-satunya dan dia ingin Mick hadir di pernikahannya nanti. Mick saat itu sedikit kecewa karena ayahnya tidak mau ngomong langsung ke Mick, tapi malah menyampaikannya lewat Dave dan menyuruh Dave untuk membujuk Mick. Singkat cerita, Mick yang kecewa mendengar perkataan Dave dan ayahnya yang mengatakan bahwa ia mudah menyerah. Tidak lama kemudian Mick berkomitmen untuk melakukan suatu perubahan dalam hidupnya, mulai dari mengurus anak dan mengurus pekerjaan dengan benar, walaupun masih sedikit rusuh.
Singkat cerita, scene berpindah di mana anak Dave sedang melakukan pementasan balet, dan di sana Mick dan Jamie menghadiri pementasan tersebut dan menyaksikan Kara yang sedang dibully oleh temannya. Semua orang seketika kaget karena saat itu ia bisa membela diri yang biasanya ia dibully dan pasrah. Hari berganti, Dave yang masih terbiasa bangun pagi walaupun berada di tubuh Mick, seketika ia menyadari bahwa tidak ada kewajiban apapun yang harus dia lakukan. Dan ia ingin mencoba untuk menikmati hidupnya, berusaha untuk hidup lebih santai. Berpindah ke Mick di mana ia terlihat sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan Dave, mulai bekerja dengan benar dan menikmati semua itu. Tiba-tiba Dave menghubungi Mick, ia merasa panik karena nanti ia akan berkencan dengan Sabrina. Dan saat itulah Mick mengajari Dave untuk tampil santai dan keren, sama seperti yang dilakukan Dave ke Mick sebelumnya. Saatnya pun tiba di mana Dave berkencan dengan Sabrina. Di sana Sabrina langsung menjelaskan bahwa maksud ia bertemu dengan Dave saat itu karena disuruh oleh atasannya dan ia tidak mau dipecat dari pekerjaannya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menikmati kebersamaan tersebut dan mulai tumbuh perasaan di sana. Sampai akhirnya mereka resmi berpacaran. Hari pun berganti, Mick yang sudah siap bekerja tiba-tiba dikagetkan oleh Jamie yang mengatakan ini adalah hari jadi pernikahannya dan sudah membuat rencana untuk malam nanti. Dan di sana Mick menyadari satu fakta yang membuat dia sedikit kecewa. Scene berpindah ke Dave di mana ia semakin menikmati hidupnya, bersantai dan bermain setiap waktu. Tiba-tiba ia menerima telepon dari emak-emak yang mengabari bahwa ia menemukan posisi pancoran tersebut. Setelah mendapat kabar itu, Dave lalu bergegas menemui Mick di kantornya. Sesampainya di kantor, Dave bertemu dengan Sabrina dan Sabrina mengajak ia untuk menonton suatu pertandingan. Singkat cerita, Mick dan Dave pun akhirnya bertemu. Tapi terlihat dari wajah-wajahnya mereka belum mau untuk melakukan pertukaran sekarang. Karena mereka masing-masing mulai menikmati kehidupan yang baru dan ada beberapa hal yang mereka belum selesaikan. Dan mereka memutuskan untuk menunda hari pertukaran tersebut. Malam pun tiba, Mick yang masih bekerja keras untuk mediasi besok, ia pun lupa bahwa ia ada janji bersama Jamie untuk merayakan hari jadi antara Dave dan Jamie. Saat itu Jamie benar-benar kecewa. Keesokan harinya, Dave yang berada di tubuh Mick pun sedang menikmati waktunya menonton pertandingan bersama Sabrina. Sama juga dengan Mick yang sedang menghadiri mediasi. Mick terlihat sedikit tegang dan di sana Mick berperan sangat baik untuk perusahaannya dan tidak disangka ia berhasil mewujudkan apa yang dia mau. Malam pun tiba dengan hujan yang sangat deras. Di sana Mick menghadiri sebuah acara kesuksesan pekerjaannya. Sejalan dengan Dave yang kayaknya mau enak-enak nih sama Sabrina. Anjing hujan-hujan enak jadi pengen. Momen yang ditunggu-tunggu Dave pun tiba. Sabrina yang sange nggak bisa nahan, Dave yang amat sangat sange pun mulai beraksi melepas pakaian mereka satu persatu. Di tengah aksinya tiba-tiba Dave tersadar dan menghentikan itu dan ia langsung menuju tempat acara yang Mick hadiri. Sesampainya Dave di tempat tersebut, ia langsung mencari Jamie istrinya dan langsung ngecep. Fuck, mantap aja. Seketika semua orang bingung melihat kejadian tersebut dan Dave langsung bergegas mengajak Mick untuk pergi ke tempat pancoran tersebut dan membuang air mani mereka di sana. Setibanya mereka di tempat air pancoran dan ternyata tempat tersebut begitu ramai, tapi akhirnya mereka memberanikan diri untuk kencing di sana tanpa peduli aturan apapun. Lampu universe pun tiba-tiba mati lagi sama seperti ketika awal kejadian pertukaran tersebut. Keesokan paginya situasi pun sudah menjadi normal di mana Dave mendengar suara tangisan anaknya dan ia sangat bahagia dengan hal tersebut dan langsung mengecorotkan anjing bangsat. Dave yang bahagia langsung menuju ke tempat anak-anaknya dan melihat suatu hal yang berbeda di mana biasanya Joko menjedotkan palanya, sekarang dia sudah mulai normal dan tidak autis lagi. Scene berpindah ke Mick di mana ia juga menjalani hidupnya kembali normal dan bersyukur atas hal tersebut dan tiba-tiba Sabrina datang ke rumah Mick. Dan Mick dengan muka sangenya nggak pakai basa-basi langsung melakukan pencerak. Wah, bangsat lainnya. Singkat cerita di mana hari ini Dave merayakan ulang hari jadinya dan di sana Mick berbicara kepada semua orang bagaimana persahabatannya dengan Dave dan seberapa besar ia menyayangi Dave sebagai sahabatnya. Dan cerita pun selesai.